Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Uang bukan segalanya bagi Marc Marquez. Melepas gaji fantastis demi menemukan jalan kembali menuju tahta MotoGP. Dalam dunia MotoGP yang keras, penuh persaingan dan syarat kontrak bernilai jutaan euro, keputusan Marc Marquez pada akhir 2023 terdengar seperti sebuah kegilaan. Bagaimana tidak, pembalap dengan status juara dunia 8 kali itu rela meninggalkan Honda, tim yang telah membesarkan namanya selama 11 tahun, serta melepaskan predikat sebagai pembalap dengan bayaran tertinggi di grid. Lebih mengejutkan lagi, Marquez memilih membela Gresini Racing di MotoGP 2024 tanpa menerima gaji sepeser pun. Namun bagi Marc Marquez, keputusan besar itu bukan tentang angka di rekening bank. Ini adalah soal harga diri, waktu, dan kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak berada di puncak. 4 musim terakhir bersama Honda menjadi periode paling gelap dalam karier The Baby Alien. Cedera beruntun, motor yang sulit dikendalikan, serta hasil yang jauh dari standar seorang juara membuat Marquez perlahan kehilangan satu hal paling berharga, keyakinan pada dirinya sendiri. Ia sadar bertahan di Honda hanya karena gaji fantastis justru akan menjebaknya dalam penyesalan berkepanjangan. Marquez memahami bahwa uang bisa dicari, tetapi waktu tidak pernah bisa dibeli kembali. Kesadaran itulah yang mendorongnya mengambil risiko terbesar dalam hidupnya sebagai pembalap profesional. Saya rasa sebanyak apapun uang yang Anda miliki, waktu tidak bisa dibeli, ujar Marquez kepada La Sexta. Kalimat itu bukan sekedar pernyataan, melainkan cerminan kegelisahan seorang juara yang merasa waktunya terus menipis. Baginya, karier balap bukan hanya tentang kontrak besar atau status mega bintang. Jika ia terus bertahan dalam situasi yang tak membuatnya berkembang, maka sisa hidupnya akan dihabiskan dengan tanda tanya. Apakah ia masih bisa juara? Apakah ia menyerah terlalu cepat atau justru terlalu lama bertahan? Jika saya tidak berubah, saya takkan sempat menghabiskan waktu yang saya miliki dalam kehidupan normal. Waktu saya tidak cukup, ucapnya dengan jujur. Marquez tidak munafik soal uang. Ia mengakui bahwa semua orang menyukai uang, dan siapapun yang berkata sebaliknya adalah pembohong. Namun, ia juga paham bahwa ada harga yang jauh lebih mahal dari sekedar nominal kontrak. Setiap orang punya harga, tetapi waktu yang Anda sia-siakan takkan bisa Anda dapatkan kembali, tegasnya. Keputusannya bergabung dengan Gresini Racing menjadi momen refleksi sekaligus pembuktian. Tanpa tekanan sebagai pembalap pabrikan, tanpa tuntutan harus langsung menang, Marquez kembali menemukan kegembiraan membalap. Ducati Desmosedici membuka kembali naluri alaminya sebagai pembalap agresif, berani, dan penuh insting. Hasilnya perlahan datang. MotoGP 2024 menjadi musim kebangkitan. Meski tak langsung juara, Marquez mampu finish di peringkat ketiga klasmen akhir. Prestasi yang terasa jauh lebih berharga dibanding angka kontrak yang pernah ia miliki. Ia membuktikan satu hal penting, dirinya belum habis. Lebih dari sekedar hasil, Marquez kembali menemukan ketenangan batin. Ia tak lagi dihantui keraguan tentang bagaimana jika. Ia memilih mendengarkan suara hatinya, sesuatu yang selama ini teredam oleh tekanan dan ekspektasi. Saya lebih memilih menggunakan waktu sebagaimana seharusnya digunakan, mengikuti apa yang saya rasakan di setiap momen, katanya. Prinsip itu akhirnya mengantarkannya kembali ke panggung utama. Ducati Lenovo Team melihat sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, mental juara yang belum padam. Pada MotoGP 2025, Marquez resmi dipromosikan ke tim pabrikan Ducati, dan di sanalah kisah comeback sempurna itu terjadi. Dengan motor terbaik dan kepercayaan penuh dari tim, Marc Marquez kembali menjadi raja. Gelar juara dunia MotoGP 2025 menjadi bukti bahwa keputusannya meninggalkan uang demi waktu dan keyakinan adalah pilihan yang tepat.
Saya tidak bisa hidup dengan kegelisahan akibat sebuah keraguan pada diri saya sendiri. Jika saya merasakannya, saya akan melakukannya. Kisah Marc Marquez menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang selalu mengagungkan materi, terkadang keberanian untuk melepaskan justru membuka jalan menuju kejayaan sejati. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Di balik dominasi Marc Marquez musim lalu, bos Ducati ungkap momen tersulit yang terjadi di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 akan dikenang sebagai salah satu era paling dominan dalam sejarah kejuaraan dunia. Ducati berdiri di puncak, tak tergoyahkan. Sementara Marc Marquez kembali menegaskan statusnya sebagai pembalap luar biasa yang mampu mengubah arah sejarah. Statistik berbicara lantang. 17 kemenangan dari 22 seri Grand Prix, sapu bersih 3 gelar juara dunia, serta dominasi mutlak di balapan utama maupun sprint race. Namun di balik kilau prestasi itu, tersimpan cerita getir yang meninggalkan luka emosional mendalam bagi Ducati. Marc Marquez menjadi pusat dari dominasi tersebut. Bersama Desmodici, pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil nyaris tanpa celah. Sebanyak 11 kemenangan balapan utama dan 14 sprint race berhasil ia koleksi. Sebuah catatan yang membuat rival-rivalnya hanya bisa mengejar bayangan. Gelar juara dunia MotoGP ke-7 pun berhasil diamankan jauh sebelum musim berakhir, tepatnya saat kompetisi masih menyisakan 5 seri. Sebuah pencapaian yang mencerminkan keunggulan absolut, baik dari sisi pembalap maupun mesin. Namun MotoGP bukan hanya tentang angka dan trofi. Ia juga tentang emosi, loyalitas, dan ingatan kolektif para penggemar. Dan di titik inilah, Ducati yang secara teknis tampil sempurna harus menelan pil pahit yang tak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Bos tim Ducati MotoGP, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa momen paling sulit sepanjang musim 2025 bukanlah tekanan perebutan gelar, bukan pula persaingan sengit di lintasan. Momen itu justru datang dari tribun penonton, tepatnya di Mugello, rumah spiritual Ducati, sirkuit yang identik dengan warna merah dan kebanggaan Italia. Bagi Tardozzi, apa yang terjadi di Mugello terasa seperti paradoks yang menyakitkan. Marc Marquez, pembalap Ducati yang baru saja memenangkan balapan, justru menerima cemoohan dari sebagian besar penonton. Sebuah pemandangan yang sulit diterima oleh sosok yang telah lama hidup dan bernafas bersama dunia balap motor. Itu adalah momen yang sangat sulit bagi saya, ujar Tardozzi dengan nada getir. Ketika saya melihat tribun di Mugello, di mana lebih dari 50% penonton mengenakan kaos merah, itu seharusnya menjadi pemandangan yang membanggakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Menurutnya, tidak masuk akal melihat seorang pembalap Ducati dicemooh di kandang sendiri, apalagi setelah meraih kemenangan. Bagi Tardozzi, terlepas dari siapa pembalapnya, kemenangan di Mugello dengan motor Ducati seharusnya disambut dengan rasa hormat. Seorang pembalap sekaliber Marc Marquez yang mengendarai Ducati di Mugello dan telah menang, seharusnya tidak dicemooh. Lanjutnya dengan tegas. Cemoohan tersebut tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang konflik lama antara Marc Marquez dan Valentino Rossi pada musim kontroversial 2015. Meski satu dekade hampir berlalu, luka lama itu ternyata belum sepenuhnya sembuh di hati sebagian penggemar. Mugello, yang dikenal sebagai basis kuat Rossi dan para tifosi fanatiknya, kembali menjadi panggung di mana memori lama itu mencuat ke permukaan. Tardozzi pun mengaku lelah dengan narasi masa lalu yang terus diulang. Baginya, MotoGP seharusnya menjadi ruang untuk menghargai prestasi, bukan memelihara dendam sejarah. Aku benar-benar lelah dengan kenangan tahun 2015 itu, ucapnya. Cukup sudah, kamu bukan penggemar motor sejati jika terus memikirkan hal itu. Pernyataan tersebut bukan sekedar pembelaan terhadap Marc Marquez, tetapi juga kritik terhadap budaya fanatisme berlebihan yang menurut Tardozzi telah menggerus nilai sportivitas. Ia menekankan bahwa balap motor adalah olahraga,
bukan arena permusuhan yang diwariskan lintas generasi. Menurut Tardozzi, menghormati pemenang adalah prinsip dasar dalam dunia balap. Tanpa itu, kemenangan kehilangan makna, dan olahraga kehilangan jiwanya. Pertama, karena Anda harus menghormati pemenangnya. Kesalahan dibagi 50-50. Mark melakukan kesalahan, dan Valentino Rossi juga melakukan kesalahan. Jadi sudahlah. Pernyataan itu sekaligus menjadi ajakan untuk menutup lembaran lama dan membuka babak baru MotoGP yang lebih dewasa. Bagi Ducati, keberhasilan musim 2025 seharusnya menjadi simbol kebangkitan dan persatuan, bukan pemicu perpecahan di antara para pendukungnya sendiri. Insiden di Mugello menjadi pengingat pahit bahwa dominasi di lintasan tak selalu berjalan seiring dengan penerimaan publik. Marc Marquez boleh saja menjadi juara dunia. Ducati boleh saja tampil sebagai pabrikan terkuat. Tetapi emosi penggemar seringkali bergerak di luar logika prestasi. Bagi Tardozzi dan Ducati, musim 2025 adalah bukti bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan lawan di lintasan, tetapi juga tentang menghadapi sejarah, emosi, dan ekspektasi yang hidup di luar pagar sirkuit. Dan terkadang, tantangan terberat justru datang bukan dari rival, melainkan dari masa lalu yang enggan pergi. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your VR46 disalahkan karena Pecco tidak bisa bersaing dengan Marc Marquez musim lalu. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu periode paling rumit dalam karier Francesco Bagnaia. Datang sebagai juara dunia 2 kali berturut-turut, Pecco justru seperti kehilangan pijakan ketika harus berbagi garasi dengan sosok bernama Marc Marquez. Dominasi yang selama ini ia bangun perlahan runtuh, bukan hanya oleh kecepatan Marquez di lintasan, tetapi juga oleh tekanan mental yang tak terlihat. Kegagalan Pecco bersaing secara konsisten dengan Marc Marquez pun memunculkan beragam opini. Salah satu suara yang cukup lantang datang dari Fabio Di Giannantonio, pembalap yang juga tumbuh dari lingkungan VR46 dan memahami betul dinamika internal akademi milik Valentino Rossi tersebut. Menurut Di Gia, ada faktor mendasar yang luput dari perhatian banyak orang. Pecco tidak benar-benar siap menghadapi badai bernama Marc Marquez. Masalahnya bukan sekedar motor atau setelan, ujar Fabio Di Giannantonio dalam sebuah wawancara yang dikutip dari media Italia, Corriere della Sera. Pecco tidak siap menghadapi rekan setim sekuat itu, baik secara teknis maupun mental. Statistik musim 2025 memperkuat pernyataan tersebut. Jika pada musim sebelumnya, Pecco masih tampil garang dengan 11 kemenangan balapan utama, meski gagal meraih gelar juara dunia, maka situasi berubah drastis ketika Marquez datang. Sepanjang MotoGP 2025, Bagnaia hanya mampu mencatatkan 2 kemenangan balapan utama, angka yang terasa janggal bagi pembalap dengan status juara dunia 2 kali. Sebaliknya, Marc Marquez tampil seperti mesin penghancur. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu membukukan 11 kemenangan balapan hari Minggu dan 14 kemenangan sprint race hari Sabtu. Dominasi tersebut bukan hanya menegaskan kualitas Marquez, tetapi juga memperlihatkan jurang performa yang tercipta di dalam garasi Ducati pabrikan. Pecco pun harus menerima kenyataan pahit, mengakhiri musim di posisi kelima klasemen akhir MotoGP 2025. Ia berada di bawah Marc Marquez yang menjadi juara dunia, Alex Marquez bersama BK8 Gresini Racing, Marco Bezzecchi yang bersinar bersama Aprilia, serta Pedro Acosta yang tampil eksplosif bersama Red Bull KTM. Sebuah hasil yang sulit dibayangkan setahun sebelumnya. Menurut Di Giannantonio, salah satu akar masalahnya justru berasal dari lingkungan yang selama ini membesarkan Pecco, VR46. Akademi yang dikenal solid, penuh dukungan, dan atmosfer kekeluargaan itu dinilai gagal menyiapkan Pecco menghadapi skenario terburuk, yaitu berbagi tim dengan pembalap paling kompetitif dalam 1 dekade terakhir. Pecco berasal dari grup Valentino Rossi, lanjut Di Gia, dan setelah mendengar bagaimana banyak orang di sekitarnya berbicara, saya merasa ada kecenderungan meremehkan Marc Marquez. Ucapan tersebut terasa tajam, namun bukan tanpa dasar.
Setelah kehilangan gelar juara dunia di musim sebelumnya, meski menang 11 kali, Pecco diyakini berpikir bahwa satu-satunya pekerjaan rumahnya hanyalah mengurangi jumlah kecelakaan. Strategi itu logis, hingga Marc Marquez masuk ke dalam persamaan. Tahun sebelumnya dia kalah gelar meski menang 11 balapan. Dia mungkin berpikir, kalau saya lebih aman, semuanya akan beres. Tapi Marc bukan hanya cepat, dia adalah pembalap yang bisa menghancurkan kepercayaan diri lawannya langsung di lintasan. Dan itulah yang terjadi. Marquez bukan hanya menyalip Pecco secara fisik di tikungan, tetapi juga secara psikologis. Setiap akhir pekan balapan berubah menjadi pengingat bahwa standar baru telah ditetapkan. Tekanan itu perlahan memicu krisis dalam diri Bagnaia, krisis yang tidak terlihat di data telemetri, tetapi jelas tercermin di hasil akhir. Di tengah tekanan tersebut, VR46 dinilai tidak cukup keras mendorong Pecco keluar dari zona nyamannya. Akademi yang selama ini identik dengan dukungan dan perlindungan justru dianggap kurang memberi tamparan realitas bahwa Marc Marquez adalah ancaman nyata, bukan sekedar rekan setim biasa. Bagi Di Giannantonio, ini menjadi pelajaran besar, bukan hanya untuk Pecco, tetapi juga untuk seluruh ekosistem MotoGP. Di era persaingan ekstrim, talenta dan motor terbaik tidak cukup. Mental baja dan kesiapan menghadapi skenario terburuk menjadi pembeda antara juara sejati dan mereka yang tertinggal oleh sejarah. Musim 2025 pun akan dikenang sebagai titik balik karier Francesco Bagnaia. Bukan karena ia kehilangan gelar, tetapi karena ia dipaksa menatap cermin dan menyadari bahwa menghadapi Marc Marquez membutuhkan lebih dari sekedar kecepatan. Dibutuhkan kesiapan total, dari dalam kepala hingga ke ujung ban belakang. Dan bagi VR46, sorotan ini menjadi pengingat pahit. Membesarkan juara bukan hanya soal menciptakan pembalap cepat, tetapi juga menyiapkan mereka untuk bertahan ketika legenda sejati berdiri tepat di samping mereka. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your